Oke, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang bertemu kalian untuk pertemuan kali ini, yaitu nanti kita akan membahas kaitannya dengan pendahuluan dan konsep geografi tanah. Jadi kompetensi yang dikuasai mahasiswa yaitu memahami faktor pembentukan tanah dan mampu mengidentifikasi sifat-sifat tanah serta klasifikasi tanah. Pokok bahasanya konsep pengetahuan tanah, genesis tanah, sifat tanah, pupuk, pengapuran, konservasi tanah, dan klasifikasi tanah. Jadi untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang konsep pengetahuan tanah meliputi hakikat, bahan-bahan penyusun tanah, profil tanah, dan horizon tanah. Geografi tanah mempunyai definisi adalah ilmu tentang penyebaran jenis-jenis tanah secara geografis dan dikaitkan pula dengan faktor-faktor pembentuk tanahnya. Yang selanjutnya adalah pedologi. Apa itu yang dimaksud dengan pedologi? Pedologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor pembentuknya, klasifikasi tanah, survei tanah, dan cara-cara pengamatan tanah di lapangan. Sedangkan yang ketiga adalah edapologi, adalah ilmu tentang hubungan antara tanah dengan proses pertumbuhan tanaman. Hakikat tanah dalam pertanian adalah media tumbuhnya tanaman. Sedangkan secara umum, tanah adalah materi yang terbentuk dari pelapukan batuan induk dan pembusukan bahan organik. Menurut Sitana ala Arsyad pada tahun 1989 bahwa tanah adalah suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat cair dan gas dan mempunyai sifat dan perilaku yang dinamik. Sedangkan Sarwono Hadjowigeno pada tahun 1987, tanah adalah kumpulan dari benda-benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara, dan merupakan media tempat tumbuhnya tanaman. Jadi ini adalah pengertian tanah. Tanah merupakan sistem yang terbuka yang sewaktu-waktu tanah dapat menerima tambahan bahan dari luar atau kehilangan bahan-bahan yang telah dimilikinya. Kalau kita lihat bahwa siklus biologi tanah ini meliputi pemindahan bahan dalam solum atau intersolum atau translocation. Jadi meliputi pupuk, sisa organisme, air hujan, energi sinar matahari, endapan baru, hasil pelapukan, terus ada penyerapan unsur hara oleh tanaman, evapotranspirasi, pancaran panas bumi, dan adanya erosi, serta adanya pencucian tanah atau sering disebut dengan leaching. Bahan penyusun atau komponen-komponen tanah yaitu rata-rata tanah adalah 45% adalah bahan mineral. Sedangkan airnya itu adalah sekitar 20-30%. Sedangkan udara 20-30%. Dan bahan organik itu kurang lebih sekitar 5%. Bahan mineral itu berdasarkan ukurannya ada debu, liat, pasir, kerikil, sampai batu. Berdasarkan proses pembentukannya ada mineral primer dan mineral sekunder. Apa itu yang dimaksud dengan mineral primer? Mineral yang berasal dari langsung batuan yang lapuk. Jadi langsung dari batuan induk tersebut. Sedangkan mineral sekunder adalah mineral yang terbentuk selama proses pembentukan tanah itu berlangsung. Jadi bisa saja tanah tersebut terpengaruh oleh daerah di sekitarnya. Kalau primer itu dia pure atau murni dari batuan induknya yang sudah terlapuk. Air terdapat di dalam tanah karena diserap massa tanah, tertahan oleh lapisan kedap air, atau karena drainase yang kurang baik.
fungsi air bagi tanaman, yaitu yang pertama sebagai unsur hara tanaman, yang kedua sebagai pelarut unsur hara, yang ketiga sebagai bagian dari sel-sel tanaman. Jadi penting bagi kita ketika menanam pohon atau tumbuhan, kita menyirami tanaman tersebut karena untuk melarutkan unsur hara yang ada di dalam tanah. Karena unsur hara itu ya seperti kita kalau mau meminum minuman teh ya, maka dibutuhkan air untuk melarutkan gulanya. Ketika itu tidak dilarutkan oleh air, maka tidak bisa terserap dengan baik. Selanjutnya, persediaan air dalam tanah tergantung pada yang pertama, banyaknya curah hujan atau irigasi. Satu faktor ini sangat penting sekali. Ketika daerahnya tersebut kering, maka daerah tersebut bisa dikatakan sangat sulit untuk ditanami tanaman jenis apapun. Ketika tidak ada curah hujan, maka adanya air irigasi seperti sawah irigasi itu sangat penting sekali untuk mengairi persawahan supaya tanah tersebut bisa menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Terus yang kedua, kemampuan tanah menahan pasir. Kemampuan tanah menahan air ini salah satu contohnya pasir. Kalau pasir itu dia kemampuan tanah menahan airnya itu sangat kecil sekali. Ketika ada air, dia tidak bisa menahan, maka akan segera infiltrasi. Berbeda dengan tanah liat. Tanah liat adalah tanah dengan kemampuan yang sangat bagus menahan air atau mengikat air. Yang ketiga adalah besarnya evapotranspirasi. Besarnya evapotranspirasi tentunya dipengaruhi oleh penyinaran matahari. Ketika air di permukaannya banyak tetapi penyinaran mataharinya sangat terik sekali atau musimnya kemarau, maka air yang ada di permukaan tanah akan hilang. Terus yang keempat, tingginya muka air tanah. Tingginya muka air tanah ini otomatis akan mempengaruhi akar untuk mengambil pasokan air yang ada di dalam tanah. Jadi ketika air ini bisa dijangkau oleh akar, maka tanaman tersebut bisa hidup dengan baik. Selanjutnya adalah udara. Udara dan air mengisi pori-pori tanah. Jumlahnya berubah-ubah. Susunan udara di dalam tanah berbeda dengan susunan udara yang ada di atmosfer. Jadi kandungan uap air itu lebih tinggi. Jadi kelembapan nisbi atau relative humidity mendekati 100%. Yang kedua, kandungan CO2 lebih besar daripada di atmosfer. Sedangkan yang ketiga, kandungan O2 lebih kecil daripada atmosfer, sekitar 10-12%. Bahan organik. Bahan organik terdiri dari bahan organik kasar dan bahan organik halus atau sering disebut dengan humus. Humus merupakan senyawa yang resisten, tidak mudah hancur, berwarna hitam atau coklat, dan mempunyai daya menahan air dan unsur hara yang tinggi. Tanah yang banyak mengandung humus atau bahan organik adalah tanah lapisan atas atau disebut dengan topsoil. Bahan organik sangat berpengaruh pada sifat-sifat tanah dan dampaknya pada pertumbuhan tanaman, seperti satu, yaitu sebagai granulator atau memperbaiki struktur tanah. Jadi semakin banyak bahan organiknya, itu akan proses memperbaiki struktur tanahnya akan bagus. Yang kedua adalah sumber unsur hara atau NPS, unsur mikro dan lain-lain. Yang ketiga, menambah kemampuan tanah menahan air. Semakin banyak organiknya, maka dia akan bisa menahan air secara baik. Yang keempat, menambah kemampuan tanah menahan unsur hara. Yang kelima, sumber energi bagi mikroorganisme. Jadi daerah atau tanah yang banyak bahan organiknya itu adalah tanah yang di situ banyak mikroorganisme. Mikroorganisme fungsinya untuk menggemburkan tanah.
Selanjutnya adalah profil tanah, adalah penampang vertikal dari tanah yang menunjukkan susunan horizon. Horizon tanah adalah lapisan-lapisan tanah yang terbentuk karena hasil dari proses pembentukan tanah. Jadi horizon penyusun solum tanah adalah horizon O, A, dan B. Solum tanah adalah bagian atas tanah yang sebagian besar telah mengalami pelapukan. Jadi horizon tanah ini ada seperti ini, ada horizon O, O1 dan O2, A1, 2, dan 3, horizon B, B2, B3, horizon C, dan D, dan R. Ketika kita lihat dengan susunan horizon seperti ini, tidak semua tempat itu akan sama susunannya. Bisa saja tidak ada O-nya karena yang O mengalami erosi. Oh, tidak ada O, A, B, C langsung ke horizon D atau R, itu juga bisa. Karena mungkin dia mengalami patahan atau mungkin terjadi lipatan. Jadi kondisi-kondisi geografis yang ada di sekitarnya akan mempengaruhi horizon-horizon tanah yang ada di lapangan. Di lapisan tanah ada horizon tanah, ada horizon O, ditemukan terutama pada tanah-tanah hutan yang belum terganggu dan merupakan horizon organik yang berbentuk di atas lapisan mineral. Lapisan bentuk asli sisa-sisa tanaman yang masih terlihat. Sedangkan O2, lapisan bentuk asli sisa-sisa tanaman yang tidak terlihat jelas. Sedangkan horizon A adalah ada di permukaan tanah yang terdiri dari campuran bahan organik dan bahan mineral, merupakan horizon eluviasi yang mengalami pencucian. A1 lapisan bahan mineral campur humus berwarna gelap, A2 lapisan di mana terdapat pencucian atau eluviasi maksimum terhadap liat, Fe, Al, dan bahan organik. Fe besi, Al aluminium. A3 lapisan peralihan ke B lebih menyerupai ke A. Sedangkan yang B adalah horizon eluviasi, penimbunan dari bahan-bahan yang tercuci di atasnya, liat, Fe, Al, dan bahan organik. B1 lapisan peralihan A dan ke B lebih menyerupai ke B. Lapisan penimbunan atau eluviasi itu adalah B2, sedangkan yang B3 lapisan peralihan ke C lebih menyerupai ke B. Horizon C merupakan lapisan batuan induk yang sedikit terlapuk. Sedangkan horizon D atau R merupakan lapisan batuan keras yang belum terlapuk. Jadi seperti bedrock ya, batuan induk. Catatan, tidak semua tanah tersusun seperti yang disebutkan di atas. Horizon O hanya terdapat pada hutan yang belum digunakan untuk usaha pertanian. Banyak tanah yang tidak memiliki horizon A2 karena tidak terjadi pencucian tanah. Ada pula tanah yang hanya mempunyai horizon A dan C saja karena proses pembentukan tanahnya baru pada tingkat permulaan. Tanah yang telah berkembang dengan berbagai proses mempunyai sifat yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut meliputi sifat-sifat profil tanah seperti jenis, susunan horizon, kedalaman solum tanah, kandungan bahan organik, kandungan air, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mempelajari tanah dikembangkan konsep pedon, satuan individu terkecil dari profil tanah dalam 3 dimensi berukuran 1 sampai 10 meter persegi. Kumpulan dari pedon disebut polipedon. Ini adalah hutan, adalah salah satu contoh adanya lapisan tanah O. Karena tidak semua tempat seperti di Universitas Negeri Semarang rata-rata lapisan O-nya sudah hilang, langsung ke lapisan A. Demikian untuk materi geografi tanah, materi komponen-komponen tanah. Saya akhiri, sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih.